Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton channel saya. Bahkan saya sudah memiliki 2 channel, yaitu Uni TKW Hongkong dan Uni TKW Hongkong LTD, baik di YouTube maupun yang ada di Facebook. Terima kasih sekali berkembangnya channel YouTube ini karena kalian semua yang selalu memberikan dukungan dan semangat pada saya. Oke, sekali lagi terlalu banyak yang telepon sama saya syarat-syarat untuk menikah dengan orang Hongkong. Waduh, sekarang banyak sekali yang ingin menjadi nyonya Hongkong. Itu yang sering kali saya dengarkan teman-teman ngomong kayak gitu. Sebenarnya bukan ingin ya, Mbak ya. Karena mungkin jodoh juga, sudah jodohnya menikah sama orang Hongkong, sudah rezekinya menikah sama orang Hongkong. Jadi buat teman-teman nih yang saat ini belum mendapatkan jodoh, atau kalian tidak suka atau tidak selera dengan orang Hongkong, ya jangan menghujat satu sama lain, oke? Karena saya tidak ingin kalian menghujat, tapi setelah itu kalian sendiri menikah dengan orang Hongkong. Ini pernah terjadi pada seseorang. Bukan teman sih, cuman saya kenal bahwa salah satu temannya menikah dengan orang Hongkong, dia menghujat habis-habisan, tapi Tuhan berikan jodoh dia orang Hongkong. Jadi waktu itu saya cuman bilang, nah tuh kan, nyindirin orang, ngina orang, ternyata jodohmu sendiri kamu nggak tahu. Iya sih Mbak Yun. Jadi sekali lagi, jangan menghujat kalau kamu tahu tentang sesuatu. Karena apa yang kamu hujat, takutnya itu akan terjadi pada dirimu sendiri. Ya kalau nggak ada yang tahu waktu kamu menghujat lah. Kalau kamu dihujat sekarang di media sosial kan cepat sekali menghujat orang lain. Habis itu kalian akan menyesal. Jadi buat teman-teman, saya tidak menginginkan kalian menghujat orang lain dan kalian lupa bahwa kalian sendiri itu kurang lebih sama. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Jadi saya cuma bilang sama teman-teman, janganlah menghujat yang keterlaluan. Kita tidak tahu di masa depan kita sendiri. Oke. Syarat-syarat untuk menikah dengan orang Hongkong apa saja sih? Sebenarnya menikah dengan orang Hongkong itu sangat simpel sekali ya. Selain untuk ke KJRI juga, kalian yang pertama adalah pastikan kalian single. Maksudnya dalam hal single ini adalah baik kalian sudah menikah ataupun belum pernah menikah tapi posisi sudah cerai. Sebentar, ada telepon masuk. Halo. Sorry, can you speak Mandarin? Oh, sorry, Japanese or Chinese? Or sorry, English? Oke, jadi syarat-syarat menikah dengan orang Hongkong adalah satu single. Satu single, kamu single, suamimu juga single, Mbak. Kalau kamu nggak single, suamimu nggak single, maka pernikahan itu tidak bisa terjadi. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah jika kalian dulu pernah menikah, kalian harus punya surat bercerai. Kalau meninggal, ya ada surat meninggal. Jadi kalau intinya adalah harus tahu kalian single enggak. Nah, yang paling bahaya adalah saat kalian single, waktu di imigrasi kalian itu tertera di KUPAPE. Jadi di KUPAPE-nya kalian itu dinyatakan kalian sudah menikah. Ini banyak sekali terjadi. Kenapa? Karena dulu waktu saya masih bekerja di agent, itu banyak sekali orang yang menikah terkendala, yang pengen menikah terkendala di KUPAPE. KUPAPE itu jarang ada yang tahu apa sih KUPAPE. Jadi saat kalian tanda tangan kontrak sama majikan pertama kali masuk Hong Kong, itu ada kontrak kerja, ada KUPAPE. Dan di situ adalah ditanyakan status kalian itu apa. Makanya kalian akan lihat, nih, kalau kalian peka, itu akan dilihat kenapa kalian ditanyakan single atau married atau divorce atau apapun, ada pilihannya di situ. Jadi ini sering kali terjadi. Banyak mbak-mbaknya sudah ke merit register, giliran sudah di merit register, mereka nggak bisa nikah. Hanya tergandala di KUPAPE. KUPAPE-nya bermasalah karena kita, kebanyakan saya dan Anda itu tidak jelas, tidak tahu, kecuali agent. Dan kebanyakan kalian juga nggak tahu agentnya siapa. Bener nggak? Ini sering kali terjadi. Makanya kalian pastikan dulu status kalian di KUPAPE itu single atau married. Nah, setelah kalian pasti bahwa kalian waktu pertama kali masuk Hong Kong itu adalah single, ya kalau menikahnya gampang. Cuman butuh surat single tersebut sama KTP dan paspor Hong Kong. Suamimu butuh apa? Alamatnya aja sama KTP.
Kalau suamimu masih single ya nggak butuh apa-apa, cek KTP sama surat alamat dia saja. Tapi kalau sudah cerai dia membutuhkan KTP, alamat dan surat cerainya dia. Ya bisa difahami sampai di sini. Jadi kalau buat kita, saya sebagai seorang pembantu ingin menikah dengan Pak Tony, kalau saya masih single, ya waktu apply itu sangat gampang sekali. Waktu di KUPAPE-nya kan tertera bahwa saya single, jadi enak. Seandainya saya dulu pernah menikah di Indonesia, terus saya menikah dengan Pak Tony, dan saya menulisnya single, tapi di KUPAPE itu adalah married, itu sangat tidak benar sekali buat imigrasi. Tidak benar maksudnya adalah nggak connect ini. Kamu bilang single tapi di datamu adalah married. Ya, ini sangat diperhatikan ya teman-teman yang ingin menikah. Pertama kali yang kalian harus ingat-ingat adalah KUPAPE kalian itu menikah atau tidak. Oke, setelah itu selesai barulah kalian lewat telepon di merit register dimanapun aja, bisa online, bisa register online, bisa datang, dan bisa lewat telepon. Ada 3 cara untuk menikah di Hong Kong. Setelah kalian ditentukan hari dan tanggalnya, maka disitulah kalian akan menikah. Setelah menikah, apakah kalian itu berhak tinggal di Hong Kong? Tidak. Setelah kalian menikah di Hong Kong, kalian itu tidak secara otomatis berhak untuk tinggal di Hong Kong. Kalian cuma menikah aja. Nah, apa yang diperlukan? Yaitu apply visa Hong Kong. Apply visa Hong Kong, apakah menikah dengan orang Hong Kong sudah bisa dipastikan 100% bisa tinggal di Hong Kong? Tidak. Itu ada term and condition dari imigrasi Hong Kong sendiri. Ya banyak sekali term and condition-nya yang perlu diikuti. Pertama kali setelah kalian menikah semuanya, surat nikah sudah keluar, apa yang perlu dilakukan? Mengisi data di lantai 5 ya, itu tentang isi pernikahan kalian, surat-surat pernikahan. Jadi kalau nggak salah brosurnya itu ambil di lantai 5 atau di lantai 2. Setelah mengisi semuanya, termasuk kamu dan suamimu, KTP kamu, paspor kamu, dan visa kamu. Kamu itu sebagai pembantu atau turis. Itu dari kamu ya, ingat paspor, KTP, visa. Setelah itu KK Indonesia, birth of certificate, apa itu? Akte kelahiran dan KTP Indonesia. Dari kamu ya Mbak ya. Setelah itu foto pernikahanmu. Dari suamimu itu dibutuhkan KTP dia. Terus KTP dia terus apa lagi? Sorry. Address approve, income approve. Address approve, income approve bahasa Indonesia. Address approve alamat, income approve pendapatannya. Dan satu lagi, saya lupa ini selalu saya ngomong. Explanation how you know her. Explanation how you know her. Menjelaskan pada imigrasi bagaimana si suami ini mengenali si istri, dari kapan, seperti apa, dan bagaimana. Itu ada explanation-nya. Oke? Setelah itu dikirimkan ke imigrasi, jebret. Setelah dikirimkan di imigrasi, selama 2 minggu, kita akan dikirimin surat balik atas alamat suami dengan reference number-nya. Reference number-nya sudah keluar. Nah, setelah keluar, biasanya ini ada pertanyaan dari imigrasi, apakah suamimu itu punya tanggungan bank? Saya lupa namanya, pokoknya mintanya di tim Sacoy. Minta di tim Sacoy kalau dia tidak punya tanggungan bank atau apa, itu akan easy release. Tapi kalau suamimu dulu adalah mantan mafia atau dia punya utang, itu biasanya sangat sulit sekali untuk bisa mengeluarkan visa ya. Jadi itu aja syarat-syaratnya. Berapa lama akan mendapatkan visa? Oh, ini tergantung juga, Mbak. Saya tidak bisa estimasi berapa lama akan mendapatkan visa tersebut. Semuanya tergantung dari imigrasi. Tapi ada yang cuma 6 minggu bisa keluar. Ada yang 3 bulan belum keluar. Jadi saya nggak berani estimasi. Tapi menurut imigrasi, jika jadi di antara 4 minggu dan 6 minggu. Jadi kurang lebih sama dengan apply untuk pembantu juga. Jika nggak ada masalah, mereka akan cepat. Tapi kalau ada masalah, mereka akan lambat. Jadi buat teman-teman, itu aja yang sering mempertanyakan bagaimana menikah dengan orang Hong Kong. Mungkin kurang tepat atau ada yang kurang benar buat kalian yang sudah pengalaman nih menikah sama orang Hong Kong. Karena saya sudah lama tidak membantu teman-teman untuk mengurusi keimigrasi. Ini berdasarkan pengalaman saya. Jika kalian nih sudah pengalaman dan ada sesuatu yang perlu ditambahkan, boleh di kolom komentar.
kalian bantu saya untuk explanation, memberitahu teman-teman yang lain. Ingat, investasi bukan hanya uang, investasi bisa ilmu, berbagi informasi yang benar. Jadi kalau ada yang salah nih di saya minta maaf. Bagaimanapun pengalaman saya belum tentu sesuai dengan pengalaman Anda. Mungkin Anda ada pertanyaan-pertanyaan lebih dari imigrasi yang tidak ditanyakan pada saya atau tidak ditanyakan pada orang-orang lain. Mungkin hanya akan ditanyakan pada kalian. Atau mungkin ada yang sampai didatengin rumahnya untuk dicek apakah kalian itu menikah beneran atau menikah palsu. Nah, berdasarkan ini semua, pengalaman seseorang tidak sama satu sama lain. Apalagi kalau kita nggak pernah pengalaman, terus kita berani ngomong. Jadi tinggalkan kolom komentar buat kalian yang nyonya-nyonya Hongkong yang ada di Hongkong saat ini, baik yang baru maupun yang lama, berbagi informasi lebih bahagia. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.